Kalian udah lihat berita yang lagi rame mengenai Nidji dan juga Giring? Jadi di situ Giring mengatakan kalau dia siap jika seandainya nanti Nidji mengadakan reuni dengan dirinya. Tapi ternyata langsung dijawab secara gamblang oleh Randi Danista. Dan kalau misalnya kalian penasaran kenapa bisa mereka hubungannya agak kurang baik, mungkin kalian bisa langsung cek. Ini ada cuplikan dari YouTube-nya Ari Lasso TV mengenai keluarnya Giring dulu secara tidak baik-baik kepada personel Nidji. Jadi sempet kan dia, jadi tuh terakhir tuh kita dari main di Sydney. Main di Sydney tahun 2018. Di Sydney main sama Project Pop terakhir, gue ingat banget kan. Pulang, terus beberapa hari kemudian pengumuman keluarlah dia menjadi caleg sebuah partai. Tapi kita nggak tahu gitu, kita nggak tahu. Terus akhirnya gue ingat banget terakhir di nggak tahu, masih nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Akhirnya di sebuah acara kampus di Bogor kita main, itu lo mau naik backstage, itu dia baru announce di situ. Tapi sebelum hari itu, sebelumnya yang announce ke kita manajemen, jadi nggak lewat dia. Kayak buat gue secara personal, kenapa sih nggak lo ngomong langsung aja, harus lewat orang lagi gitu. Iya sih, ya itu gue setuju. Memang rada unik ya, mestinya ngomong langsung. Ya itu ngomong langsung, jadi kita dipanggil dulu ya, malam-malam kemana ya? Hotel di Jakarta Pusat, kita dikumpulin, manajemen yang bilang gini, terus ya gue kaget sih, maksud gue agak kecewa kenapa ngomong langsung sih. Besoknya mau main di sebuah kampus di Bogor ya, kampus pertanian, di backstage itu kumpulin. Nah di situ dia bilang, kalian udah tahu kan kemarin ya udah gue mau announce aja bahwa gue nggak bisa manggung lagi lanjut lagi karena gue udah keputusan gue gini. Udah dari saat itu jujur gue sampai beberapa bulan ke depan sampai udah vakum itu udah gue jujur sih gue hanya pekerjaan aja, jadi gue nggak pernah ngobrol, nggak pernah lain-lain sih. Terus terutama gue ya mas gitu, jadi gue kayak di backstage nggak ngobrol, terus nggak mau ketemuan gitu karena buat gue kayak gue kesel gitu. Sebab utama ke mengganjelan teman-teman Nidji adalah ketika tidak diberitahu in the proper way yang menurut kalian ya. Iya itu. Oke, ini penutup aja deh, penutup aja. Karena menurut gue udah cukup clear dan ternyata yang terpenting bahwa sekarang move on, dan gue lihat juga ya keren ya si Ubay keren ya. Lulusan Idol kalau nggak salah. Iya. Ada harapan kah bahwa maybe will come back someday atau gimana? Ya sementara sih kita sudah terpisah ya gitu. Kalau yang namanya balik lagi, kalau buat gue sendiri kayaknya sih lo udah punya jalan masing-masing lah gitu. Dan buat Nidji mending fight dengan apa yang sudah ada sekarang. Iya. Lalu menurut kalian, apakah kalian masih ingin melihat Nidji bersama dengan Giring? Atau menurut kalian Nidji dengan vokalis Ubay sekarang udah jauh lebih baik dibanding ketika Nidji dulu? Silahkan tulis komentar kalian. Terlepas dengan itu semua, banyak yang merasa kasihan terhadap Giring ini, juga banyak yang menghujat teman-teman, karena memang ulahnya ketika dia jadi politikus ya, terlalu vulgar, terlalu membabi buta ya. Serang juga banyak yang merasa bahagia karena melihat Giring Nidji seperti ini teman-teman, karena sebagian besar mereka yang bahagia melihat Giring Nidji yang bisa dibilang tersiksa ya, karena sudah keluar dari politisi, masuk musisi yang kemarin sempat ditolak oleh teman-temannya, itu merasa bahagia karena memang ulah Giring sendiri teman-teman yang selalu vulgar, selalu membombastis ya untuk menyerang Bapak Anies Baswedan ini. Karena dari komentar-komentarnya, dari argumentasinya menyerang secara pribadi maupun organisasi terhadap Bapak Anies ini, dan bisa dibilang ini adalah ganjarannya teman-teman. Jadi sudah bisa dibilang wajar ya kalau dari teman-teman para pendukung Anies terutama ya yang sangat-sangat membenci Giring ini teman-teman. Dan tahu bersama bahwasanya Giring Nidji ini atau Giring Ganesha ini merupakan orang yang bisa dibilang tidak suka banget kepada Anies Baswedan. Bisa dibilang seperti itu karena semua kebijakan Anies Baswedan yang dilakukan ketika menjabat jadi gubernur itu selalu dikritik habis-habisan. Pokoknya tidak ada benarnya yang namanya Bapak Anies Baswedan di mata Giring Nidji ini teman-teman. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Pura-pura peduli,
adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Kok bisa tinggal 5 bulan lagi Formula E sirkuitnya masih seperti ini? Kok bisa dana sebesar sobat, 1,5 triliun uang rakyat, 1,5 triliun disia-siakan dengan cara yang seperti ini? Ya, gue gak habis pikir ya. Uang warga Jakarta diambur-amburkan begini. Terus proyek ambisius buat nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh, kaki gue masuk lagi. Aduh, nggak, gue nyangkut guys, tolong dong. Ini nggak habis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa lagi? Aduh. Kayunya gue taruh sini ya. Oh iya, dipijak, jadi pijakan. Tapi dia stuck di situ sih. Memang harus. Pokoknya tidak ada benarnya yang namanya Bapak Anies Baswedan di mata Giring Nidji ini, teman-teman. Terkait dengan hal tersebut, banyak yang merasa kasihan ya setelah PSI direbut oleh Kaisang, seorang anak presiden. Sekarang Giring Nidji ternyata kembali ke habitat aslinya, yaitu musisi, teman-teman. Nah, kalian tentu pasti sudah melihat video ini. Ini ketika Giring kembali bernyanyi ya, setelah sekian tahun masuk politik, dan ternyata sekarang kalah ya ketika ngejar target di DPR. Juga sekarang tidak menjadi ketua di Partai Solidaritas Indonesia lagi atau PSI, karena sudah diambil alih oleh Kaisang ya, anak presiden yang sekarang dijadikan sebagai ketua oleh partai tersebut. Bang Giring kapan nyanyi lagi gitu kan. Setelah kemarin sudah kampanye panjang, ya akhirnya saya bisa bilang juga bahwa hari ini saya sudah mulai berkarya lagi di atas panggung bersama untuk teman-teman semua. Jadi nanti di bio saya ada nomor telepon manajer saya, jadi nanti tolong ya dicek ya. Saya pribadi merasa kasihan ya kalau melihat situasi seperti ini, karena bagaimanapun politik itu memang harus hati-hati ya. Beda dengan Pasha Ungu, karena Pasha Ungu ini memang pernah menjadi musisi lalu terjun ke politik. Ketika mau jadi musisi lagi itu diterima dengan baik oleh masyarakat, diterima baik oleh grup band ungunya, teman-teman. Berbeda dengan Giring Nidji yang dulu terjun ke politik, ketika mau kembali ke menjadi musisi itu ditentang atau ditolak oleh teman-temannya sendiri atau bahkan kebanyakan masyarakat, teman-teman. Kembali lagi ulah dia sendiri. Nah, terkait dengan komentar pedas maupun komentar-komentar para netizen terkait dengan Giring ini, bisa teman-teman saksikan ini dan kalian nilai sendiri ya. Parah. Nidji buka konser lagi, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, katanya nih Nidji, grup band yang fenomenal di tahun 2000-an itu buat konser lagi dengan vokalisnya Giring. Nah, katanya Giring ini udah balik lagi ke Nidji, menjadi vokalis kembali. Yang tadi namanya Giring Ganesha balik lagi jadi Giring Nidji. Makanya sekarang dia lagi sibuk show, katanya lagi mempersiapkan show se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya dapat info ini karena saya ngelihat udah beberapa hari ini, beberapa waktu ini, Giring Ganesha ini nggak ada bersuara soal banjir di Jakarta. Dan katanya mungkin mereka lagi sibuk mempersiapkan konser nasionalnya dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu, Bang Giring Ganesha tidak sempat untuk menyuarakan banjir di kota Jakarta yang lagi ditangani oleh PJ Heru. Ya, jadi Bang Giring bukannya tidak kritis ataupun tidak
bersuara untuk rakyat, tapi lagi sibuk mempersiapkan konser katanya. Yang saya nggak tahu bener atau enggaknya ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang nanya, kemana nih Giring kok nggak bersuara di banjir Jakarta? Nah itu jawabannya. Sekali lagi, katanya lagi mempersiapkan konser bareng Nidji. Untuk bener atau enggaknya ya teman-teman tanya aja sama teman-teman Nidji yang lain ya. See you. Giring Ganesha gagal menjadi anggota legislatif pada pemilu 2024. Untuk itu, ia kembali aktif bermusik. Sejauh ini, Giring Ganesha sudah masuk studio. Mantan vokalis Nidji ini mengatakan tengah meramu sebuah musik. Bersamaan dengan keputusan Giring X Nidji kembali ke dapur rekaman, muncul rumor bahwa dirinya akan balik ke band sebelumnya. Saat ditekankan soal isu gabung lagi ke Nidji, Giring Ganesha membantahnya. Sebab band yang populer dengan lagu Hapus, Aku tersebut, sudah memiliki vokalis baru. Seperti yang dibilang Giring, dirinya tidak menutup kemungkinan manggung bareng Nidji dalam konsep reuni. Oke, itu saja yang bisa saya tayangkan, saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat Giring ya, karena umurnya masih muda dan bisa menjajaki dunia politik dengan lebih elegan lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.